Bikin dunia terkejut, pelatih timnas Ekuador kaget melihat permainan timnas Indonesia yang memiliki ciri khas seperti tim Eropa. Kiper jangkung timnas Indonesia U17 Ikram Al-Ghifari dapat sorotan dari dunia karena beberapa kali menyelamatkan gawang timnas Indonesia. Superstar timnas Indonesia Amar Berkik tidak diturunkan oleh Bima Sakti saat melawan Ekuador. Ini alasannya. Jadi sorotan dunia, striker timnas Indonesia Arkan Kakak menjadi pemain pertama Indonesia yang mencetak gol di Piala Dunia. Simak video selengkapnya sebagai berikut. Bikin dunia terkejut, pelatih timnas Ekuador kaget melihat permainan timnas Indonesia yang memiliki ciri khas seperti tim Eropa. Ya, pelatih timnas Ekuador U17 Diego Martinez lempar pujian untuk timnas Indonesia U17 usai timnya ditahan imbang 1-1 di Piala Dunia U17 2023. Dia mengakui ketangguhan dari lini pertahanan timnas Indonesia U17, Malaysia nggak level. Diego Martinez menyebut Muhammad Iqbal Gwijangge dan kolega bertahan sangat efektif dan solid di sepanjang laga. Kinerja apik ini telah mengantarkan timnas Ekuador U17 sulit untuk menorehkan gol kemenangan. Ya, ini pertandingan yang sangat sulit. Kami ingin menang dan mendapatkan 3 poin. Tetapi Indonesia juga menunjukkan pertandingan yang sangat baik dengan pertahanan efektif dan berjalan bagus, ujar Martinez. Saya menilai kami punya situasi yang menyulitkan mencetak gol, lanjutnya. Timnas Ekuador U17 ditahan imbang 1-1 oleh timnas Indonesia U17 dalam laga pembuka grup A Piala Dunia U17 2023. Ekuador U17 sendiri sebenarnya merupakan satu tim langganan juara Piala Dunia di kategori senior. Tak ayal dia dinilai jadi lawan berat untuk timnas Indonesia U17 di fase grup A Piala Dunia U17 2023. Tetapi di luar Nurul, Ekuador U17 gagal memetik kemenangan atas timnas Indonesia U17 yang baru memulai debut di Piala Dunia U17 2023 ini. Bahkan mereka kebobolan terlebih dahulu oleh gol Arkan Kakak pada menit ke-22. Beruntung 6 menit berselang, Allen Obando mampu mencetak gol penyeimbang. Setelah itu Ekuador U17 sebenarnya sempat unggul 2-1. Tetapi gol kedua mereka yang ditorehkan oleh Jair Calauso pada menit ke-45 dianulir oleh wasit karena Obando merasa dalam berada posisi offside. Sepanjang babak kedua, Ekuador U17 pun terus menggempur dan mengurung pertahanan skuad Garuda Asia dan beberapa kali mendapat peluang emas. Namun hingga peluit panjang dibunyikan, mereka tak sanggup lagi membobol gawang Indonesia yang dijaga oleh Ikram Al-Ghifari. Dengan hasil tersebut, Ekuador U17 untuk sementara berada di urutan ketiga klasemen grup A Piala Dunia U17 2023. Mereka berada tepat di bawah tim Merah Putih yang sama-sama memiliki 1 poin. Sementara itu posisi puncak dihuni oleh Maroko U17 setelah sukses memetik kemenangan di laga pembuka kontra Panama U17. Mereka menang dengan skor 2-0. Kiper jangkung timnas Indonesia U17 Ikram Al-Ghifari dapat sorotan dari dunia karena beberapa kali menyelamatkan gawang timnas Indonesia. Ya, kiper timnas Indonesia U17 Ikram Al-Ghifari bereaksi usai tampil gemilang saat melawan timnas Ekuador U17 di Piala Dunia U17 2023. Berulang kali sukses menyelamatkan gawang timnas Indonesia U17 dari gempuran Ekuador. Ikram Al-Ghifari ogah jemawa. Ikram Al-Ghifari memilih tetap rendah hati meski tampil sebagai pahlawan saat timnya menahan imbang timnas Ekuador dengan skor 1-1. Menurutnya kerjasama dan kerja keras seluruh tim yang membuat mereka memetik poin atas salah satu tim terkuat dari Amerika Selatan itu. Ya, teman-teman mainnya bagus, kerjasamanya bagus, kerja keras tanpa lelah walaupun jatuh bangkit lagi demi negara, ujar Ikram. Lebih lanjut, Ikram membeberkan bagaimana pertahanan timnas Indonesia U17 mampu meredam serangan-serangan yang dilancarkan oleh Ekuador U17. Salah satu kuncinya adalah dengan menambah 1 pemain bertahan dengan transisi yang dilakukan salah satu gelandang bertahan ketika lawan sedang menyerang. 4 back itu akan jadi 5 ketika bertahan karena gelandang bertahan turun 1. Tujuannya agar susah dilewati crossingnya diantisipasi terus, jelas kiper berusia 17 tahun tersebut. Ikram tampil sangat gemilang di bawah mister gawang tim asuhan Bima Sakti Mandraguna itu saat berlaga di Stadion Gelora Bung Tomo.
Tim Merah Putih bahkan membuat kejutan dengan unggul terlebih dahulu pada menit ke-22 via gol Arkan Kakak. Namun Ekuador U17 dengan cepat membalasnya 6 menit kemudian lewat tandukan ciamik Alen Obando. Ikram pun berkali-kali melakukan penyelamatan luar biasa di luar Nurul, alhasil Ekuador U17 gagal menorehkan gol tambahan lagi hingga peluit panjang dibunyikan. Berkat penampilan apinya itu, Ikram langsung disorot oleh media top dunia. Banyak orang yang layak menjadi pemain terbaik bagi skuad Garuda Asia dalam laga melawan Ekuador U17. Dia pun panen pujian berkat kerja kerasnya. Timnas U17 pun kini duduk di urutan kedua klasemen sementara grup A Piala Dunia U17 2023. Dalam pertandingan berikutnya, Muhammad Iqbal Gui Jangge dan kolega akan bentrok melawan Panama U17 pada Senin 13 November 2023 pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Superstar Timnas Indonesia Amar Berkik tidak diturunkan oleh Bima Sakti saat melawan Ekuador. Ini alasannya. Ya, pemain diaspora Amar Berkik secara mengejutkan tidak dimainkan Bima Sakti saat Timnas Indonesia U17 ditahan imbang Ekuador pada laga perdana Piala Dunia U17 2023. Ternyata pemain Hoffenheim tersebut sakit diare. Bima Sakti mengatakan Amar Berkik sudah 2 hari mengalami sakit diare, bahkan pemain 17 tahun itu sudah 2 kali tak mengikuti latihan. Ya, Amar Berkik kemarin dia sakit diare 2 hari. 2 hari tidak latihan, tidak mungkin kita pasang, tidak mungkin kami paksakan juga. Oleh sebab itu kondisinya takut lebih memburuk lagi, kata Bima Sakti. Hal tersebut menurut Bima Sakti wajar karena Amar Berkik butuh adaptasi, sebab kondisi di Jerman dan Indonesia jauh berbeda. Ya, karena dia di Eropa datang ke sini, kalau kita orang Indonesia walaupun kita bermain 5 minggu di Jerman, tetapi kita mungkin kembali lagi ke habit kita lagi dengan masakan makanan. Nah, Amar dari luar negeri, kata Bima Sakti. Di sisi lain, Bima Sakti pun memuji kerja keras para pemain yang tampil penuh semangat meski kondisi fisik kedodoran di babak kedua. Ya, alhamdulillah satu sama ini hasil dari kerja keras pemain walaupun terasa berat. Kami punya waktu 2 hari istirahat setelah ini dan semoga itu bisa membuat kondisi pemain lebih baik lagi, jelas Bima Sakti. Hasil imbang melawan Ekuador menjadikan timnas Indonesia meraih poin perdana di Piala Dunia U17. Indonesia saat ini menempati posisi 3 klasemen sementara grup A dengan 1 poin. Jadi sorotan dunia, striker timnas Indonesia Arkan Kakak menjadi pemain pertama Indonesia yang mencetak gol di Piala Dunia. Ya, penyerang timnas Indonesia U17 Arkan Kakak sukses ukir sejarah di Piala Dunia U17 2023. Ia sah menjadi pesepak bola pertama Indonesia yang mencetak gol di ajang Piala Dunia. Arkan Kakak menciptakan momen bersejarah dengan mencetak gol ke gawang Ekuador pada laga perdana grup A Piala Dunia U17 2023. Dalam pernyataannya, Arkan Kakak mempersembahkan gol tersebut untuk ibunya yang pada hari itu sedang berulang tahun. Ya, gol ini saya berikan untuk ibu saya tepat di hari beliau ulang tahun dan saya sangat bangga, beliau juga bangga, kata Arkan Kakak. Menariknya, Arkan Kakak jadi pemain timnas Indonesia pertama yang mencetak gol di ajang Piala Dunia. Tercatat skuad Garuda pernah tampil di Piala Dunia 1938 dan Piala Dunia U20 1979, namun tak berhasil mencetak 1 gol pun. Namun keunggulan sementara ini tidak berlangsung lama karena pada menit ke-28 Ekuador berhasil menyamakan kedudukan melalui gol yang dicetak oleh Alen Obando. Meski begitu, dia memberikan apresiasi kepada semua pemain yang tampil maksimal dalam pertandingan ini. Ya, alhamdulillah kita masih diberi 1 poin. Ini evaluasi untuk kita supaya siap ke depannya, ucap Arkan Kakak. Pertandingan selanjutnya bagi timnas Indonesia U17 akan menghadapi Panama pada Senin 13 November 2023. Menurut Arkan, pertandingan ini dianggap setara dengan kesulitan melawan Ekuador. Ya, dan lantas bagaimanakah menurut pendapat kalian? Silakan kalian tulis di kolom komentar.